Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal Angker. Kali ini masih dengan cerita-cerita horor yang ada di Pulau Jawa. Nanti ada juga cerita horor di luar Pulau Jawa. Pada kesempatan kali ini ya teman-teman, saya pakai seperti ini karena cuaca agak dingin nih, jadi maklum ini agak kurangin badan juga. Tapi insya Allah akan tetap memberikan yang terbaik buat teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya sudah kedatangan kawan saya. Beliau ini namanya Mas Roy. Beliau tinggal di daerah Jawa Tengah. Nah, pengalaman mistis di tempat sekitarnya Mas Roy ini cukup lumayan banyak. Sebenarnya cerita-cerita horor itu akan lebih dari 10 cerita di tempat beliau ini. Tapi pada hari ini akan ada cerita yang sedikit unik, menarik bagi yang suka, tapi sangat bikin bulu-bulu kita merinding sekali. Kita lanjut aja, kita langsung ke narasumber. Mas Roy, selamat datang di kanal Angker ini. Ini pertama kali datang di channel ini ya, Mas Roy ya? Pertama kali. Ini adalah spesial ini Mas Roy, nanti Mas Roy bisa menceritakan situasi atau keadaan atau tempat-tempat ya. Tempat itu kan semacam destinasi ya, yang paginya bisa jadi destinasi pariwisata, malamnya jadi destinasi horor kan ada ya. Nanti di tempat Mas Roy itu ada semacam itu, jadi siangnya itu bisa buat wisata, tapi malamnya terbalik horor sekali. Langsung kita ulas ya pengalaman Mas Roy kali ini. Mungkin bisa sedikit ceritakan Mas Roy ini tinggalnya di Jogja apa Jawa Tengah, Mas Roy? Saya di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Purworejo, Desa Semono, Kecamatan Bagdan. Wah, itu menarik sekali. Purworejo itu seperti kota heritage ya. Itu jadi banyak bangunan-bangunan yang masih kuno ada di Purworejo. Itu bangunan yang sangat menarik. Jadi saya sendiri itu suka dengan kota Purworejo. Silakan Mas Roy, seperti apa yang kita kondisi di sekitarnya Mas Roy? Untuk tempat tinggal saya di Kabupaten Purworejo, tepatnya di Desa Semono, karena saya bertempat tinggal di pegunungan, masih di kawasan pegunungan perbukitan Menoreh. Jadi untuk tempat tinggalnya itu masih hutan dan jauh dari kota. Nah, kalau untuk tadi disinggung ada cerita-cerita tentang horor, mistis, itu pastinya banyak, karena tadi seperti yang saya katakan tadi, memang di tempat saya itu masih kental akan budaya dan mitos-mitos zaman dahulu. Oh, jadi banyak cerita-cerita dari masyarakat tentang keangkeran tempat di situ ya. Itu kebetulan di dekatnya Mas Roy atau gimana itu? Apa jauh atau gimana? Untuk tempatnya sendiri itu dekat dengan rumah saya di Desa Semono, lebih tepatnya di RT Depok. Bisa diceritakan ini ada kejadian apa gitu yang mungkin membuat masyarakat takut atau malah membuat masyarakat penasaran ingin kesana gitu. Kalau saya sendiri malah penasaran ingin kesana gitu, Mas Roy. Silakan Mas Roy. Sedikit cerita, mungkin di tempat saya itu ada namanya Damarulan. Damarulan itu ada tempat di mana ada makam kuno zaman terdahulu sekali, dan di situ sering ada ziarah hanya untuk orang-orang tertentu. Dan kalau di hari-hari tertentu seperti Kamis Wage, Jumat Kliwon, juga orang-orang sekitarnya juga masih ziarah. Dan di sana juga ada pohon besar mengelilingi makam tersebut. Nah, jadi mistis dan keangkerannya ada di situ. Pernah kejadian ada bapak-bapak pulang kenduri, dia lagi naik motor. Nah, karena perjalanannya itu di pegunungan, jadi itu ke bawah kayak jurang gitu. Nah, pada saat itu bapak-bapak itu malam-malam pulang kenduri. Nah, ketika saat pulang, tiba-tiba
ada kelapa jatuh. Nah karena jalanannya turun, akhirnya kelapa itu mendahulukan motor. Oh, berarti kelapa itu menyalip motor bapak? Iya betul. Untuk ini, sebentar mas, untuk catatan jadi kalau di daerah-daerah seperti pegunungan itu kan jarak rumah satu sama rumah lain itu agak jauh ya mas. Jadi kalau ada undangannya semacam kenduri, tahlilan atau yang lain itu jaraknya jauh itu teman-teman. Jadi padahal masih tetanggaan, masih satu RT tapi jaraknya jauh. Dan itu bapak itu mau nggak mau harus melewati jalan itu ya mas. Karena itu, jalan lainnya. iya betul. Itu karena jalan utama dari desa Durensari sampai desa Sijo. Nah ketika jalan utama itu bapak itu sedang perjalanan ingin pulang. Oh mau pulang. Iya. Ketika yang saya katakan tadi kelapanya mendahulukan si motor, tiba-tiba pada saat motor mulai mendekati kelapa, sorot lampunya itu terlihat. Kelapanya terlihat karena sorot lampu motor terang gitu. Iya, tiba-tiba kelapanya berubah jadi kepala Manusia. Iya, kepala manusia yang rambutnya seperti tidak tertata, itu kayak apa, kayak rambut panjang wanita, terus dia sambil tertawa padahal itu cuma kepala. Dan bapaknya ini mungkin karena kaget atau shock juga, saya juga itu mendengar dari cerita masyarakat sekitar, itu tiba-tiba bapaknya itu turun aja dari motor, terus dia berbalik arah. Ketika berbalik arah, ada kelapa jatuh lagi. Nah, ketika kelapa jatuh lagi, itu terlihat seperti kelapa, tapi ketika didekati, itu berubah lagi jadi kepala. Itu cerita angkara dari sekitaran Damarunga. Itu petilasan atau makam ya di situ ya mas? Kalau untuk petilasan atau makam, saya tidak berani membenarkan karena itu juga apa ya, makam yang sangat lama gitu. Mungkin besok akan saya cerita kembali, mungkin dari sana ada juru kuncinya juga. Oh, Ya. jadi itu masih aktif untuk ziarah masyarakat juga? Masih aktif. Oh. Untuk hari-hari tertentu seperti Kamis Wage ya. Oh, karena malamnya itu malam Jumat ya, berikutnya malam Jumat. Iya, Kamis Wage lalu Jumat Kliwon. Itu berarti di situ sering ada seperti sesajen berupa itu. Ada, pasti ada sesajen seperti kembang atau uang yang ditaruh di pagar depan pohon besar itu. Itu kalau siang terlihat angker atau Kalau siang itu malah biasa saja karena kan tempatnya rimbun. Oh. Jadi orang tuh ketika lewat rindang gitu, tidak panas gitu. Cuma kalau malam hari itu akan berubah suasananya seperti itu, dan jarang sekali memang kalau orang lewat. Mungkin bahkan ketika orang sana ketika lewat itu dia lebih baik muter jauh gitu, tidak mau lewat jalan utama. Oh, saking angkernya itu Iya. masyarakat mending memilih jalur lain Iya. walaupun lebih jauh gitu Iya. ya. Karena ada pengalaman, mungkin ada beberapa pengalaman ya yang di situ. Iya betul. Hanya nyari dan menarik juga itu Iya. untuk next mungkin kita Mas Ray, mungkin kita lain kali ini podcast kita ini akan bukan indoor, kita podcast sambil jalan-jalan ke tempat-tempat yang Mas Ray maksud tadi, mungkin bisa seperti itu. Jadi ini teman-teman, nanti kita akan setting yang lain. Jadi mungkin ada kalanya kita akan mengundang narasumber, ada kalanya kita akan mendatangi narasumber, ada kalanya kita mendatangi tempat yang dijadikan narasumber cerita itu, di mana lokasinya gitu. Kita ingin ke sana gitu kan. Tapi tetap dengan etika kita sebagai makhluk Tuhan juga. Mereka ada itu juga makhluk Tuhan juga. Jadi kita menempatkan posisi kita adalah makhluk Tuhan. Semua itu pasti ada yang mesti. Itu kalau menampakkan itu enggak ini ya, enggak setiap misalnya malam Jumat, malam Selasa enggak ya. Jadi sewaktu-waktu bisa menampakkan di situ ya. Terus itu pohonnya itu terlihat jelas ya, pohon yang besar mengelilingi. Jelas sekali karena dia di atas bukit. Jadi ketika musim kemarau saja itu
di sekitaran pohon itu warnanya coklat, pasti kemarau kan. Oh iya. Iya, pasti kering daun-daunnya. Tapi untuk pohon di sekitaran Damarwan itu pasti selalu hijau rindang dan besar dan selalu terlihat pasti. Menarik sekali ya. Jadi seperti kalau musim kering itu kan atau musim gugur itu kan pada ini ya daun-daun coklat ya, coklat. ada yang rontok, Iya, cuma betul. kelihatan ranting, tapi pohon tersebut Pohon itu terlihat gagah besar. masih hijau itu. Iya. Menarik sekali, Iya. menarik sekali. Mungkin teman-teman ini yang penasaran, tadi bisa diulang lagi ya videonya nanti, di mana tempat Mas Roy tadi tinggal dan tempatnya di mana. Kita bisa mengunjungi seperti apa itu. Jadi ini adalah kearifan lokal juga. Ada tempat-tempat seperti itu. Kita nggak perlu takut gitu kan. Kita hanya mengayomi alam, ya. Kita mencintai alam juga seperti itu. Mungkin terima kasih Mas Roy atas waktu datang ke sini. Mungkin lain kali ada cerita-cerita horor lainnya, Mas Roy akan kami undang ke kanal Angker ini. Dan buat teman-teman, terima kasih yang udah nonton channel ini. Jangan lupa ya subscribe, like, dan tinggalkan komen-komen nih di bawah. Request, boleh request ya kan, tempat apa atau siapa yang akan kami undang atau kita akan kemana. Tetap pantengin kanal Angker ini. Jangan lupa ya tadi ya, like, subscribe, dan komen untuk suksesnya channel ini. Dan semoga sekali lagi bangsa Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19. Semoga semuanya sehat, pandemi ini lekas turun, semua bisa berkarya dan sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.